Kanwil 1 KPPU mendapatkan sejumlah rekaman CCTV yang menggambarkan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1945. Dalam rekaman CCTV tersebut, peristiwa proklamasi kemerdekaan berawal dari siaran radio yang mengabarkan berita tentang kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyerah dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh Indonesia. Saat itu, Sultan Syahrir sedang menulis di ruang kerjanya sambil mendengarkan radio. Begitu mendengar pengumuman dari radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Syahrir memutuskan untuk segera memberitahukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir menemui Bung Hatta. Sultan Syahrir mendesak Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI. Syahrir beralasan bahwa saat ini terjadi vacuum of power karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Menurut Syahrir, PPKI adalah bentukan Jepang. Jika mereka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Hatta setuju, namun dia mau minta pendapat Soekarno. Hatta segera menghubungi Soekarno melalui telepon. Lalu mereka berdua bergegas ke rumah Bung Karno. Hatta dan Syahrir menemui Soekarno untuk memberitahu tentang kekalahan Jepang. Syahrir mengusulkan pada Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Golongan muda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Bung Karno sempat menyeret Wikana karena mengancam Bung Karno, namun segera dilerai oleh Bung Hatta. Bung Karno tetap menolak karena takut akan banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka bersepakat untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Soekarno dan Darwis datang menculik Bung Hatta. Mereka memaksa Bung Hatta untuk ikut mereka ke Rengas Dengklok sesuai hasil kesepakatan golongan muda. Pada saat yang bersamaan, Wikana dan Khairul Saleh datang ke rumah Bung Karno. Mereka juga memaksa Bung Karno untuk ikut mereka ke Rengas Dengklok. Karena terjadi keributan, Fatmawati datang menghampiri mereka. Bung Karno mengatakan tidak bisa meninggalkan Fatmawati, tapi Wikana dan Khairul Saleh tetap memaksa. Akhirnya Bung Karno ikut mereka dengan mengajak Fatmawati. Sukarni, Darwis, dan Bung Hatta memasuki kediaman Jauh Kisong, tempat Bung Karno dan Bung Hatta diamankan untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Tidak lama kemudian, Bung Karno bersama Saleh dan Wikana terlihat memasuki kediaman Jauh Kisong. Di Rengas Dengklok, Bung Karno, Bung Hatta, dan golongan muda masih berdebat terkait proklamasi kemerdekaan. Pada saat yang sama, seharusnya di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di gedung Chow Sangi Inn. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok. Subarjo datang menemui mereka untuk berunding.
Akhirnya dengan jaminan nyawa Soebardjo untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta bersama Soebardjo. Di rumah Laksamana Maeda berkumpullah Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Soebardjo, Sukarni, Sayuti Melik, Sudiro, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah naskah disetujui, Bung Karno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik menyerahkan ketikan teks proklamasi kepada Bung Karno. Selanjutnya Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi. Pukul 4 dini hari, Hatta meminta BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati Oktober 1944. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah dan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon dan membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama.